Lu. Eh, lagi ya. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kita dengan judul atau tentang observasi yang kami lakukan pada FSRD UNS kemarin. Next. Next. Oke. Yang pertama ada Mas Ardian Rangga Pangestu dengan NIM K35220009. Yang kedua ada Mas Chandra Zulkarnain dengan NIM K35220015. Yang ketiga ada Fareli Pandia Guswan dengan NIM K35220029. Yang keempat ada Muhammad Faiz Abdur Abirama dengan NIM K35220045. Dan yang terakhir ada Taufik Ali Fauzi dengan NIM K35220081. Next. Oke, yang pertama yaitu ada gambaran umum Fakultas Seni Rupa dan Desain. FSRD UNS merupakan fakultas di Universitas Negeri ini yang berfokus pada pengembangan dan pendidikan dalam bidang seni dan desain. Program studi FSRD UNS menawarkan berbagai program studi yang mencakup disiplin seni dan desain seperti seni rupa, desain komunikasi visual, desain interior, seni rupa murni, dan kriya tekstil. Setiap program dirancang untuk memfasilitasi pengembangan kreatif mahasiswa dengan dukungan teori dan praktik yang kuat. Fakultas ini dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar dan kreasi seni, termasuk studio desain, laboratorium komputer dengan perangkat lunak terbaru, ruang pameran untuk menampilkan karya mahasiswa dan dosen, serta ruang kuliah yang dirancang untuk memfasilitasi diskusi dan kolaborasi kreatif. Gedung 4 dari FSRD terdiri atas 4 lantai dengan berbagai ruangan di dalamnya, seperti ruangan prodi seni rupa, ruangan prodi desain komunikasi visual, ruangan prodi desain interior, ruang prodi seni rupa murni, dan kriya tekstil. Area tersebut tergolong memiliki aktivitas tinggi dan ramai, sebab FSRD merupakan tempat yang digunakan sebagai sarana belajar kesenian. Oleh karena itu, banyak mahasiswa, dosen, maupun civitas akademik lainnya yang menggunakan fasilitas WiFi di area tersebut untuk melakukan akses internet serta melancarkan kegiatan administrasi yang diperlukan. Infrastruktur, infrastruktur nirkabel juga memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa, staf, atau karyawan, dan dosen di FSRD. Mereka dapat menggunakan platform kolaborasi online untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan bekerjasama dalam proyek atau tugas. Jaringan nirkabel yang cepat sangat penting untuk memastikan komunikasi berjalan lancar dan efisien. Adanya infrastruktur nirkabel memungkinkan akses mudah dan cepat ke internet. Mahasiswa maupun staf SRD dapat menggunakan perangkat nirkabel seperti laptop, PC, tablet, maupun smartphone untuk terhubung ke jaringan nirkabel di FSRD. Akses internet yang andal sangat penting untuk mengakses sumber daya online seperti situs web, jurnal ilmiah, buku digital, dan platform pembelajaran elektronik lainnya. Selanjutnya ada dendahnya, dendah ruang lantai 1 gedung 4. Bisa dilihat ini ya. Selanjutnya ada denah ruangan gedung 4 lantai 2. Ini. Oke, next.
Selanjutnya yaitu topologi jaringan di gedung 4 FSRD seperti yang ada di gambar ini. Jadi internet di UNS itu semuanya berasal dari Puskom yang dipancarkan secara nirkabel poin to multipoint ke setiap fakultas. Untuk di Fakultas Seni Rupa dan Desain yang menerima internet dari Puskom itu ada di gedung 4, rotor gedung 4, yang mana langsung disalurkan lewat switch, lalu dihubungkan ke akses point di setiap lantai. Dan lantainya itu ada 4. Dan di setiap lantai ada 2 buah akses point. Untuk IP yang bisa di-scan pada saat observasi, itu ada private IP4, eh, mendapat IP 10.60.67.131. Untuk subnetnya 255.255.255.0. Untuk public IP4 103.23.224.196. Next. Nah, sekarang dapat dilihat di layar ini untuk denah lantai 1 gedung FSRD. Di sini juga kita bisa tahu lokasinya, di mana di lantai 1 ini ada 2 akses point. Di sebelah utara itu menggunakan channel 149 dan sebelah selatan itu menggunakan channel 157. Next. Nah, untuk lantai 2 juga menggunakan 2 akses point seperti yang dijelaskan Mas Chandra tadi. Jadi untuk lantai 2 itu menggunakan 2 akses point juga sama seperti lantai pertama. Dan untuk lokasi AP-nya juga mirip, di mana sebelah utara itu menggunakan channel 149 dan sebelah selatan itu menggunakan channel 157. Next. Nah, sekarang untuk channel IP address, subnet, SSID, dan lain-lain. Jadi untuk channel 149 ini menggunakan IP address yang dapat dilihat di sini. Jadi 10.60.67.131 dengan subnet 255.255.0.0 dengan SSID yang kita observasi di sini adalah UNS Solo dengan tipe yang dapat kita ketahui juga adalah Cisco 1832i. Untuk enkripsi security-nya menggunakan WPA2 EAP CCNP dengan frekuensi 5 GHz atau 5745 MHz. Di mana untuk konfigurasinya secara singkat adalah AP ini menggunakan dua. Jadi dua aliran di mana 2,4 GHz dengan 5 GHz yang beroperasi secara bersamaan. Untuk yang channel 157 juga sama, memiliki IP address SSID, tipe AP dan enkripsi yang sama. Perbedaannya ada di frekuensi, di mana agak berbeda. Di sini menggunakan 5785 MHz. Next. Untuk lantai 2 sebenarnya sama dengan lantai 1, dengan posisi yang sama juga, di mana utara menggunakan channel 149, IP address yang sama, subnet, SSID, tipe AP, enkripsi, frekuensi, dan konfigurasi yang sama karena berbeda lantai, jadi tidak terlalu berpengaruh pada lantai pertama. Jadi kita bisa lewat belajar bagian ini. Next. Nah, di sini kita coba untuk akses website dan kecepatan internet, di mana di sini terlihat cukup kencang ya untuk kecepatan downloadnya ada di 13,6 Mbps ini dengan kecepatan upload 25,6 Mbps. Kita coba juga untuk membuka YouTube dan lancar juga di sini. Next. Untuk benefit
untuk benefit kolaborasi, akses internet yang cepat membantu mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran di kelas secara intensif. Dengan sumber daya daring yang tersedia, siswa dapat berpartisipasi dalam diskusi daring, bekerja sama proyek berbasis web, dan mengakses materi pelajaran secara real time. Dan kedua, mobilitas. Penempatan AP di sekitar lobi membantu tidak hanya warga kampus, namun juga pengunjung yang berada di gedung. Dengan tersedianya akses WiFi di area lobi, pengunjung dapat mengakses pengunjung dapat terhubung dengan tersedianya WiFi di area lobi. Pengunjung dapat mengakses informasi online dan melakukan tugas daring. Yang ketiga, efisien. Akses point yang digunakan memiliki fitur manajemen yang interaktif dan canggih sehingga memudahkan administrator. Akses point yang dipasang di fakultas biasanya dilengkapi dengan antarmuka interface yang intuitif dan alat manajemen jaringan yang canggih. Next. Untuk kelemahannya sendiri adalah lokasi switch yang mudah diketahui oleh orang-orang. Hal tersebut dikarenakan lokasi switch tersebut berada di dekat lobi dari sebuah bangunan dan sedikit minim akan pengawasan. Untuk solusinya adalah dengan memasang switch pada tempat yang tidak terlalu terlihat oleh umum, seperti ruangan khusus staf dan lain-lain. Yang kedua adalah kabel sambungan pada switch ke router yang sedikit terlihat berantakan ya. Untuk solusinya dapat dengan memberikan klem kabel atau pipa paralon. Lalu yang ketiga ada penempatan router yang terletak di tengah-tengah lorong. Ditambah terdapat sekat dari tiap-tiap bangunan, dari tiap-tiap ruangan yang terbuat dari bata dan kaca. Nah, untuk solusinya sendiri itu dengan menempatkan router pada tempat yang ideal dan tempat yang sekiranya sering dikunjungi atau digunakan. Hal tersebut karena kan kalau di tengah-tengah lorong itu kan orang-orang bakal jarang menggunakan internet di sana ya. Jadi tidak terlalu berguna. Sedangkan yang bangunan yang biasanya digunakan itu tidak terkena sinyal dikarenakan terdapat sekat-sekat yang terbuat dari bata atau kaca tersebut. Selesai. Next. Oke. Jadi sekian presentasi dari kelompok kita ya. Bila ada salah maupun kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau topologi katanya enak sama orang ya. Hah? Terang apa? Topologi. Apa? Topologi ini apa? Aku tak jejal ke Adit. Ada sing Keterangannya kurang ya? kurang. Nah, Aduh. Yes. saya Apa tambahin sih? tak Gue tambahin di dulu. edit nah. Nah, Baik, Gue di email kan. Gampang diedit. Sip. Aku ya lali. Tidak ada tambahan. Ya. oh ya, untuk jaringan yang sudah disalurkan ke setiap akses point itu akan disebarkan lagi dengan cara point to multi point setiap device pengguna yang ada di sekitar akses point atau pengguna yang ada di sekitar gedung 4 akses tadi. Next. Udah, please, menurut Oke, bubar. sip. Sorry. Oke, wis toh.